Ngelain, 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 ngelain. Jadi ini satu kamar habis kebakar gitu. Kita sendiri lagi sholat bang, di saat jam 18.00 itu kan sholat, tiba-tiba kita masuk kamar, tiba-tiba udah apinya besar gitu. Kalau ke orang pernah kebakar nggak orangnya? Orangnya bajunya aja yang kebakar bang. Kalau Lagi dipakai kebakar? Lagi dipakai kebakar gitu, kebakar sendiri. Dan anehnya di situ, kalau ada konsleting listrik nggak mungkin dong bajunya sampai kebakar, orangnya bisa seperti itu gitu. Kan kita lagi jaga nih patroli, yang di dapur, yang di ruang dapur itu tiba-tiba terbakar gitu, kayak baskom gitu kan, kayak ember-ember, kayak pinggan yang di dalam laci dapur itu aja kebakar gitu bang. Gokil, ember, baskom kebakar. Iya, nah di situ anehnya bang. Nangislah dalam kamar, kok bisa kayak gini, orang jahat kalau kiriman orang kok bisa. Bang Apis nangis tuh di situ. Iya di situ, karena kita ngerasa sama istri udah ndak ada apa-apa lagi, kok ini udah mau dihabisin semua gitu. Karena habis semua barang-barang di kamar ya? Habis semua, termasuk kipas itu bang, habis semua. Jadi guys, belakangan lagi viral di sosial media, banyak peralang dan LJ Satset yang juga nge-tag gua. Jadi ada satu teror di rumah yang menyeramkan. Nah, terornya itu bukan berupa suara atau makhluk, tapi teror api. Jadi apinya tuh suka muncul di titik-titik tertentu lalu membakar barang-barang. Nah, selain teror api, jadi barang-barang di rumah itu kerap kelempar, pecah, hancur sendiri tanpa si pemilik rumah tahu siapa yang menghancurkannya. Nah, seperti biasa, gue Fajar Aditya di sini. Sebagai orang yang mempelajari antropologi, kita akan membahasnya secara holistik. Langsung aja kita sapa. Halo Bang Apis. Ya. Makasih udah datang jauh-jauh dari Kalimantan nih. Iya bang. Jadi memang asli Kalimantan ya? Asli Kalimantan. Dari kecil udah lahir di Kalimantan? Iya, dari kecil. Nah, ini viral videonya. Kita tonton dulu bareng-bareng ya Bang Apis ya? Iya bang. Jadi ini satu kamar habis kebakar gitu? Nggak semua satu kamar sih bang, itu ada lemari nggak kebakar, cuma kasur, kayak semuanya itu yang ikut kebakar gara-gara apinya itu kan terlalu besar ya bang ya. Di dalam ruangan itu kan ada kayak kipas angin yang jadi ikut kebakar juga gitu. Itu posisi abang lagi ngapain? Kita sendiri lagi sholat bang, di saat jam 18.00 itu kan sholat, tapi nggak kedengaran, nggak kecium bau api. Kita masuk kamar, tiba-tiba udah apinya besar gitu. Jadi ini abang sama yang lain nih lagi sholat maghrib? Lagi sholat maghrib. Oh, tahu-tahu kamar kebakar sendiri. Iya bang, tiba-tiba kebakar sendiri, dan di situ juga kan nggak ada kabel yang dari arus listrik juga ya bang ya. Jadi kabel nggak kebakar tuh ini kamar? Enggak, kabel nggak kebakar. Stop kontak gitu? Nggak ada, satu aja stop kontaknya bang. Itu. Oke. Dan ini kan kejadian kebakaran berarti titik apinya pindah-pindah nggak di satu tempat? Iya benar, nggak satu tempat. Itu kadang di dapur, di ruang tengah, bahkan di luar juga semuanya kena bang gitu. Berarti total ada nggak lebih dari 50 barang tuh yang kebakar? Lebih sih bang, lebih. Itu lebih dari 50 barang kebakar? Iya lebih dari 50 barang itu lebih.
Saya lihat terakhir motornya kebakar juga ya? Iya, itu udah kedua kalinya bang yang kebakar motor itu. Itu yang kedua kalinya itu yang paling parah itu. Kalau yang pertama itu masih bisa diperbaiki, yang kedua itu udah nggak bisa lagi. Motornya parkirnya di mana? Di depan rumah, bukan di teras rumah itu bang. Di depan halaman. Jauh posisinya sama kamar itu? Jauh. Dari rumah aja lumayan jauh loh bang. Nggak berdempetan sama rumah gitu. Nah, selain banyak yang kebakaran di rumahnya Bang Apis ya. Iya bang. Jadi itu barang katanya suka kelempar, pecah sendiri tanpa nggak tahu siapa yang ngancurin gitu loh. Iya. Dan ini ada videonya, kita tonton juga bareng-bareng nih guys. Jadi itu pecah piring. Itu ada gelas, ada piring juga bang. Banyak juga itu. Udah beberapa kali yang disapu itu yang baru lagi gitu. Kayak TV-nya yang kalau tiba-tiba kelempar jatuh itu kan tiba-tiba gitu bang. TV kelempar jatuh. Iya, tiba-tiba lempar jatuh sendiri kayak gitu. Rusak itu pecah. Ya pecah dong bang, karena kan jatuhnya itu dari lumayan tinggi juga ya. Karena TV itu kan TV lama juga, ya udah. Dan ini kan pasti netizen banyak yang nanya gitu. Iya. Berarti bukan korsleting gitu ya, listrik ya? Nggak ada sih bang konsleting listrik bang. Bagi saya itu nggak ada karena itu udah lama juga ya kejadiannya. Jadi udah dicek semua juga gitu loh. Kalau ke orang pernah kebakar nggak orangnya tuh? Orangnya bajunya aja yang kebakar bang. Kalau Lagi dipakai kebakar? Lagi dipakai kebakar gitu, kebakar sendiri. Dan anehnya di situ, kalau ada konsleting listrik nggak mungkin dong bajunya sampai kebakar, orangnya bisa seperti itu gitu ya. Wah ini luar biasa nih. Baik, ditahan dulu ceritanya Mas Apis ya. Ya. Sebenarnya apa yang dialami oleh Bang Apis dan keluarganya, nah ini kita akan bahas di podcast ya. Dan sebelum lanjut, kalau misalnya kalian punya pengalaman horor, langsung aja bisa kirim ke sini. Dan jangan lupa, Clipper RJ5 nanti akan diumumkan top 5 pemenang views terbanyak di akhir bulan Mei. Jadi upload yang baru-baru, jangan yang lama-lama ya guys ya. Jadi upload video yang baru-baru, nanti top 5 Clippers RJL dengan views total terbanyak akan diumumkan di akhir Mei. Langsung aja kita mulai Om Mamet season 6. Musuh terbesar adalah dirimu sendiri. Seperti biasa guys, kalau di RJ nggak ada narasumber, kita suruh tambah-tambahin ceritanya. Nah ini karena videonya ada banyak banget, kita tonton lagi nih beberapa video kejadian di rumah Bang Apis. Ayam, ya ayam. Boleh. Ya, ya, ya. Boleh. Wah, Boleh. ayam. Ini aja. Ngelaing, ngelaing, Minum aja. ngelaing, ngelaing. Ngelaing. Ini ayam. Nah ini akan kita bahas di video kali ini. Bang Apis boleh diceritain awal mula kisahnya kayak gimana Bang? Jadi gini bang, sebelum lanjut cerita itu bang ya, saya mau ngasih tahu dulu. Yang tinggal di rumah mertua saya sekarang ini, di rumah istri saya sekarang ya bang ya, itu kurang lebih 2 tahun dan rumah itu sudah 50 tahun. Jadi yang dibangun gitu bang. Di samping itu ada tetangga yang kurang lebih 6 meter lah jaraknya. Di samping itu jalan juga gitu. Jadi di depan rumah juga jalan utama juga. Dan di depan lagi ada parit bang, di depan rumah itu gitu. Di belakang rumah ini ada kebun lah gitu. Seperti
rambutan gitu, adalah 2 pokok rambutan gitu di belakang rumah itu. Gitu. Jadi bukan rumah yang dempet-dempet banget gitu. Enggak ya? bang, itu Masih ada kebunnya. agak ya? jarak gitu loh bang. Nah yang tinggal di rumah itu siapa aja bang? Yang ditinggal di rumah itu termasuk saya sendiri bang ya, anak saya yang 9 bulan ini, istri saya sendiri dan ibu mertua saya bang gitu. Yang kakak ipar saya ada juga bang, cuma lain rumah gitu. Jadi saya mau cerita sebelum kejadian yang sempat viral kemarin itu bang ya, di video itu seminggu sebelum terjadinya istri saya yang diteror itu bang ya. Saya melihat setiap jam 12 malam itu ngelihat tikus segede lengan orang dewasa ini bang gitu. Kita ngelihat itu udah beberapa kali gitu. Besoknya lagi kita pun sama. Tiap jam 12 jam 1 malam kita buat susu itu, tikus itu tiba-tiba muncul dari kompor gas itu, tiba-tiba lari gitu aja bang gitu. Dan sebelumnya itu nggak pernah ada tikus segede itu, ataupun tiap buat susu malam-malam itu nggak pernah ada tikus seperti itu bang. Jadi Bang Apis bikin susu di mana? Di dapur bang. Lagi di dapur nih malam-malam. Malam-malam sebelum kejadian itu di dapur. Lihat tikus segede lengan orang dewasa bang. gede banget. Iya, dan itu pun kalau di pasar itu mungkin tikus biasa bang ya. Tapi di rumah saya ini kan nggak pernah ada tikus besar seperti itu bang gitu. Selama saya tinggal di situ udah lama juga nggak pernah melihat tikus seperti Dan itu. selalu kelihatan jam 12 malam sama Bang Apis. Jam 12 malam, jam 1 malam setiap saya buat susu anak itu bang gitu. Seminggu itu berturut-turut gitu. Akhirnya saya tuh sampailah ke cerita yang tadi istri saya diteror itu bang ya. Diteror pertama itu gitu. Pas saya pulang kerja malam-malam itu istri saya datang ke saya bang gitu. Mas gitulah manggilnya Mas gitu ya. Kok aneh ya, ada gelas yang tiba-tiba pecah sendiri. Saya bilang gini lah bang, mungkin tikus kali gitu, karena saya kan merasakan kemarin-kemarin ada tikus bang gitu, mungkin tikus kali gitu. Istri saya jawab gini, ya nggak mungkin lah tikus ya. Kok jauh benar pada tikus gitu. Ya udah, mungkin saya jelasin itu bilangnya tikus terus bang gitu sama istri saya. Udah tikus mungkin. Ya udah istri saya diam aja bang gitu. Di hari kedua, hari ketiganya pun sama bang. Pagi-pagi itu tetap dipecahin gelas itu di tempat yang sama juga gitu. Pas saya pulang kerja lagi, istri saya nanya, ini kok sampai 3 kali ya gitu. Sampai 3 kali lempar yang tiap hari ini, kok tiba-tiba gelas ini terlempar sendiri gitu. Habis itu seminggu kemudian bang ya, seminggu kemudian. Sebentar, itu jadi pecahnya di mana? Jauh dari tempat yang simpan gelas itu bang gitu. Di mana? Samping pintu. Pintu mana? Pintu dapur. Oh, dapur lagi nih. Ya dapur lagi. Di rumah kita itu kan ada pintu dapur, ada 4 pintu bang ya. Pintu depan, pintu samping juga, sama pintu belakang, sama pintu dapur samping gitu. Terlemparnya di samping pintu dapur itu bang gitu. Jauh dari agak tempatnya. jauh gitu, kurang lebih 1,5 meter itu tiap harinya itu dilemparnya ke situ gitu, pecah gitu. Nah setelah itu saya coba, istri saya cerita sama saya itu kan, saya cobalah buat nggak kerja dulu karena saya kan kerjanya sebagai ojol bang ya, kadang pulangnya malam juga gitu kan. Istri saya juga pernah cerita gitu, saya cobalah gitu, nggak narik gitu ya bang ya, coba pengen jelasin gitu ya. Tiba-tiba dari kamar itu siang itu ada kakak ipar saya mau ke dapur, nggak jadi bang, ngelihat ada sosok nenek-nenek di depan pintu WC gitu. Kok ada nenek-nenek di pintu WC sedangkan di situ nggak ada orang gitu, sedangkan saya sama istri saya aja berdua bang gitu. Kakak ipar saya tuh bilang, itu siapa di WC yang lagi rebahan, yang rambutnya panjang itu siapa tuh, kata dia. Tiba-tiba jatuh barang itu bang, lari itu kakak ipar saya itu lari keluar rumah. Saya tanya, dia lari aja, nggak mau jawab, dia nggak jadi ke WC gitu, gara-gara itu ngelihat ada sosok nenek-nenek gitu bang. Ipar saya pertama ngelihat sesuatu itu.
ada sosok nenek-nenek. Kalau saya sendiri nggak bisa ngelihat bang gitu. Jadi nenek-neneknya lagi Rebahan di depan pintu WC bang gitu. Rambutnya panjang. Saya tanya dulu ya. Setelah itu saya tanya keluar rumah itu seperti apa itu gambaran nenek-nenek seperti apa. Saya kuntilanak kah? Saya tanya kayak gitu kan. Seperti nenek-nenek yang udah berumur 60 tahun itu rambutnya panjang putih tiduran gitu ngadap ke pintu yang kita mau masuk gitu. Jadi kakak saya itu takut bang, ipar saya itu takut. Belum masuk ke pintu dapur aja dia udah lari duluan karena ngelihat dari jauh itu ada orang, kok ada orang tiduran gitu loh. Sedangkan saya di dalam kamar gitu kan. Akhirnya saya kan nggak kerja nih bang, setelah seminggu nggak kerja gitu. Saya coba mondar mandir di rumah. Setelah itu kan saya kejadian yang kakak saya ini tadi ngelihat itu pas saya nggak kerja kan bang kan gitu. Ya udah saya cobalah dari itu tinggal di rumah dulu gitu untuk ngebuktiin apakah benar kejadian itu gitu kan. kejadian apa lagi yang terjadi? Ya seperti yang di awal itu bang, ngelempar barang itu, gitu. Pas di hari seminggu setelah itu bang ya, seminggu setelah kejadian yang tadi lempar barang itu, kan ada kawan ojol saya bang datang ke rumah gitu kan, rumah duduk di inilah di dalam ruang tamu depan gitu, sama saya lah lagi ngobrol lah gitu, tapi nggak bahas masalah itu. Tiba-tiba ada telur itu yang melayang depan muka kita bang gitu. Tiba-tiba melayang gitu, pecah. Gimana kita nggak panik? Kalau ini apa kawan saya ini bang melihatnya, telur dari mana? Dia panik juga, sempat kaget gitu bang. Telur dari mana tiba-tiba melayang? Sedangkan istri saya di luar gitu bang. Sedangkan posisi telur itu melayang dari dalam rumah gitu. Nah, pas saya cek itu mungkin telur yang di dapur yang disimpan ini yang dilemparkan gitu. Itulah baru seminggu itu saya ngebuktiin. Wah, berarti bukan tikusnya ini ya gitu. Berarti ini bukan tikus, memang ada yang aneh yang nggak beres di rumah ini gitu. Saya ngalamin nggak kerja itu barulah percaya pas telur itu terbang di depan muka kita gitu. Nah, mungkin gitu. Kan anaknya 9 bulan lempar telur. Iya, sedangkan anak saya aja dipegang istri saya ya bang ya. Nggak mungkin gitu, nggak mungkin banget gitu bang. Iya. Nah selanjutnya gini bang, habis lemparan telur itu yang kawan saya tadi ini yang dilempar pakai telur ini bang ya, ada lemparan satu kali lagi yang di dapur ini bang gitu. Di dapur ini kan posisinya nggak ada orang ya bang ya, dikunci pintunya bang ya. Tiba-tiba ada barang yang kelempar juga gitu. Terus yang lepas itu kita ngelihat sesuatu yang nggak pernah kita lihat di dalam kamar setelah malam itu bang gitu. Setelah malam kita kan pasti ngelihat kamar ya bang ya, kok kayak ada gorden yang bekas kebakar tapi nggak ada apinya, udah bekas kebakar gitu bang. Di situ kita apa ya, nggak hiraukan, mungkin bekas kebakarnya dulu tapi nggak ketahuan gitu bang gitu. Setelah kita keluar lagi kok gorden depan sama gitu, bekas kebakar tapi nggak ada apinya gitu di situ. Nah setelah itu kita cari orang yang bisa bang gitu, supaya bisa ngelihat rumah ini sebenarnya ada apa gitu. Apakah memang ada hal-hal yang bukan termasuk logika seperti kayak ada hantu yang dilihat seperti kakak ipar saya tadi tuh bang. Ya jadi saya datangkan orang yang bisa diliatin, malah udah diliatin sama orang yang bisa ini bang makin parah jadinya gitu loh. Makin ngelempar barangnya ini makin parah gitu. Yang tadi cuma ngelemparnya 1-2 kali pagi gitu. Setelah ada orang ini datang, kok kayaknya makin marah gitu ini hantu gitu loh. Makin parah gitu. Kerap kali yang dilempar dari dapur ke ruang tengah ini, kerap kali yang dilemparkan dipecahkan bang gitu. Apa ini? Itu kayak piring, kayak di dalam kamar ini kan ada ini bang. Sebelum itu di dalam kamar ini kan tempat tidur kan di keramik ya bang ya. Itu dipecahin piring juga ya bang ya. Di dapur juga sama, piring sama gelas di dalam kamar ini tiba-tiba pecah tapi nggak ada orang di dalam tuh. Saya tengah di luar kamar bang, nggak ada. Memang di kamar tuh nggak ditempatin gitu. Jadi piring yang di dapur pecah tapi di kamar? Di kamar. Siapa yang Padahal bawa? di kamar nggak ada piring sama gelas tadinya? Nggak ada bang. Tiba-tiba dihancurin di atas itu. Tempat tidur itu yang kita tidur di bawah lantai itu bang. Sampai keluar rumah semuanya kayaknya dilemparin gitu. Ini makin aneh aja gitu loh. Padahal kita udah cari tahu ya kan bang. Di situ kan saya udah nggak kerja tuh bang. Coba nemenin istri
setiap hari gitu, udah nggak kerja gitu, nggak ngojol karena istri saya ketakutan pengen ngebuktiin ini ada apa di rumah, apakah ada orang gitu, ada orang yang jahil gitu Bang. Itu lebih bahaya. Iya, takutnya ada orang yang jahil, neror gitu kan, ngelempar barang gitu. Saya coba tutup pintu dapur juga, ditutup gitu ya Bang ya. Ya ternyata itu barang-barang itu tetap aja Bang, yang dilempar itu tetap aja yang dilempar dari ruang tengah dapur itu tetap aja dilempar gitu. Sampai di situ kita kan lagi berdua nih sama istri yang jaga rumah. Istri saya kan ketakutan Bang, saya sendiri gitu. Mau gimana lagi? Ya udah hadapin aja gitu. Istri saya bilang kayak gitu Bang. Mertua saya ini kan takut banget juga sama kayak istri saya Bang. Jadi ya udah hidup dalam ketakutan, tidurnya di luar rumah. Semenjak itu kan memang nggak tidur dalam kamar Bang, nggak tidur dalam kamar. Jadi di kamar itu, 2 kamar itu kan di rumah cuma ada 2 kamar, ditinggalin, nggak tidurin lagi gitu. Oh, jadi sekarang tidur di mana? Nah, tidurnya di depan TV itu yang dibanting itu Bang. Oh, tidur di ruang tengah berarti nih? Ruang tengah. Bareng-bareng semua? Bareng-bareng, 4 orang situ. Anak saya sendiri sama istri saya itu. Nah, jadi tidurnya di depan TV gitu Bang. Ada kejadian apa lagi setelah tidur bareng-bareng itu? Iya itu kita pasti diganggu terus Bang. Saat kita tidur aja itu handphone aja bisa melayang gitu di luar rumah. Padahal pintu itu kan dikunci Bang. Kok handphone istri saya tiba-tiba kebanting luar rumah? Itu dikirain bunyi apa di luar kan. Sekali dicek malah handphonenya di luar rumah gitu Bang. Kan? Itu handphone istri saya kan disimpan di samping dia. Kok bisa melayang gitu tiba-tiba gitu. Itu kan kita makin aneh, ini orang kalau orang nggak mungkin masuk orang gitu ya. Sedangkan tengah malam ini kan udah kamar rumah itu dikunci semua Bang pintunya gitu. Kok tiba-tiba HP ini kebanting keluar, siapa yang ngelempar gitu Bang. Nah di situ kita malam-malam nggak bisa tidur juga kan. Nggak bisa tidur karena jaga-jaga Bang sampai malam itu, sampai lelah, siang malam kurang tidur, jagain juga gitu kan. Kejadian kebakar pertama kali itu gimana? Yang di gorden kamar itu Bang, yang di gorden kamar itu kejadiannya. Maksudnya yang apinya kelihatan gitu? Oh itu di luar Bang, apinya yang kelihatan itu. Kejadian api pertama itu di gorden di ruang depan, ruang tengah, ruang depan rumah gitu Bang maksudnya. Itu gimana ceritanya? Itu tiba-tiba timbul api aja Bang gitu. Pas kita di depan TV, itu pun siang-siang, bukan malam gitu. Di gorden tiba-tiba kok ada apinya gitu loh. Yang awal mula kita cuma ngelihat ada bekas aja di kamar sama di gorden itu. Kok ini tiba-tiba timbul api gitu Bang. Jadi kita padamin lah kan di gorden itu gitu. Jadi kita gorden itu diangkat semua, gorden itu dipungutin semua, dimasukkan plastik. Takutnya kebakar lagi gitu. Oh ya guys, sebelum dilanjut nih, gue pengen cerita sama kalian cerita yang nggak kalah horornya sama cerita kali ini. Belakangan kita tahu lah berita-berita tentang ketidakpastian ekonomi yang dikhawatirkan harga barang-barang itu jadi naik. Nah, kalau harga barang-barang jadi naik, udah pasti usaha itu jadi makin berat. Di Indonesia, kita mungkin sering ngeri ya sama hal-hal horor, tapi menurut gue pribadi, yang paling horor itu adalah ketika uang keluar tapi nggak tahu kemana. Bisnis jalan tapi tabungan nggak nambah-nambah. Dan ini bukan cerita horor, tapi ini dialamin sama pelaku bisnis yang nggak punya sistem. Nah, biar bisnis kalian nggak horor lagi nih, gue punya satu solusi yang namanya Odoo. Odoo bisa bantu usaha kalian supaya bisa ke-track dengan mudah, akurat, dan pastinya efisien tanpa buang-buang waktu. Jadi, Odoo ini adalah software kelola bisnis dengan berbagai aplikasi yang memudahkan kita untuk urus semua kebutuhan bisnis secara lebih efisien dalam satu sistem aja. Yang masih bikin invoice manual, keuangan bisnis yang nggak pernah balance, atau langganan aplikasi bisnis yang misah-misah, nah ini bisa banget dicek nih. Jadi mulai dari awal ada transaksi, kalian bisa bikin quotation dan invoice yang profesional dalam beberapa klik aja. Bahkan ngirimnya pun bisa langsung dari Odoo ke email atau ke WhatsApp pelanggan. Stok juga otomatis ke-update ya sesuai transaksi, jadi bisa selalu pantau bila udah butuh restock. Di akhir bulan atau tahun, kalau misalnya kalian mau pantau-pantau penjualan atau mau lihat kondisi keuangan nih, ya bisa sesimpel klik aja. Jadi nggak perlu tuh cocokin transaksi satu-satu, bisnis jadi lebih efisien dan juga transparan.
Odoo juga sekarang makin satset karena udah menyesuaikan sistem perpajakan Indonesia. Ada integrasi dengan online food delivery, support metode pembayaran kris, dan e-wallet. Jadi cocok deh buat kalian yang nggak mau ribet, tapi manajemen bisnisnya itu nggak banyak buang waktu dan biaya. Kalau mau pakai satu aplikasi aja, itu gratis. Dan kalau mau pakai aplikasi lainnya, cukup bayar segini aja untuk akses lebih 70 aplikasinya. Nggak usah pakai lama guys, terutama buat para pelaku usaha, langsung aja cobain Odoo secara gratis. Atau konsultasi sistem bisnis kalian dengan Odoo. Langsung aja klik link di deskripsi sekarang juga. Nah, di hari itu sholat maghrib ya bang ya, sholat maghrib di rumah. Nah, tiba-tiba kayak udah lama ke bawah asap gitu bang. Asap dari mana ini? Karena udah sering kebakaran ya. Hidung kita nih nyium bau asap dikit langsung kayak panik gitu bang ya. Nah, buka kamar, tiba-tiba udah apinya udah besar bang gitu. Tiba-tiba apinya nyala semua, udah nggak bisa tolong gitu. Kita panik, semua orang di situ ya buat ngambil air siram itu yang di ruangan itu udah kayak nggak jadi apa-apa, kayak udah hitam semua bang gitu. Karena kebakaran ya. Kayak kipasnya juga udah habis meleleh semua. Makin hari makin aneh gitu. Bakar kasur itu kan udah parah banget itu bang dalam kamar saya itu. Yang saya alamin itu nangis lah dalam kamar, kok bisa kayak gini, orang jahat kalau kiriman orang kok bisa. Bang Apis nangis tuh di situ. Iya di situ karena kita ngerasa sama istri udah nggak ada apa-apa lagi, kok ini udah mau dihabisin semua gitu. Karena habis semua barang-barang di kamar ya? Habis semua, termasuk kipas itu bang, habis semua. Kayak lemari itu kan kayak retak gitu karena efek panas bang ya gitu. Dinding juga kayak retak gitu. Mungkin ada 10 menit nggak ketahuan itu udah kasurnya udah habis bang. Gitu. Nah ini kita lihat lagi nih videonya ya, biar kalian nggak lupa ya yang sempat kebakaran tadi. Wah, sampai belakang-belakangnya habis juga ya. Kan kemarin ada yang bilang tuh komen. Ya. Jangan-jangan bikin konten doang sengaja dibakar. Ya menurut manusia yang nggak sampai ke dunia mistis itu bang, pakai logika mungkin ada kabel gitu ya. Ya kayak gitu bang. Ya kita panik juga kan waktu itu, kita nggak sempat videoin karena api terlalu besar dalam kamar itu bang ya. Terlalu besar. Setelah udah disiram, asapnya udah keluar semua gitu bang ya, udah nggak ada asap lagi, kita udahlah videoin gitu. Ini sisa kamar yang udah bekas kebakar gitu. Jadi setelah itu makin parah lagi bang. Di hari yang lepas kasur yang kebakar ini ya, besok harinya lagi itu bang, kayak TV itu tiba-tiba jatuh sendiri gitu. Kayak televisi itu kok bisa jatuh sendiri, mejanya itu kayak ketarik gitu bang, tiba-tiba TV-nya itu jatuh ke keramik itu, pecah. Itunya yang tempat tombol TV itu kan udah pecah semua bang, karena itu efek yang terjatuh itu. Ya, saya mikir kok ada ya setan yang bisa angkat barang seperti ini gitu. Kuat banget gitu loh. Sampai saya ke dapur lagi, meja makan juga kayak diangkat pecah juga bang gitu. Ngelihat mejanya keangkat? Iya, pertama ngelihat mejanya itu ketarik aja bang, belum dibanting gitu loh. Pas kita masuk ke pintu tengah itu, tiba-tiba boom gitu, tiba-tiba hancur langsung meja makan gitu. Panggil itu kakak ipar buat bersihin sama tetangga itu yang sebelah tuh bang, panggil bersihin, istri saya nggak bisa gitu kan. Panik, dianya panik banget gitu bang, jadi ngerasa ketakutan gitu. Ini ada videonya ya, boleh lihat nggak bang? Nah, boleh bang. Nah ini bang, nah, itu meja makan. Itu juga lagi bersihin bekas yang kelempar juga itu bang. Di sebelahnya itu ada piring juga, itu banyak yang pecah juga gitu. Ini meja makan gede banget. Iya, bisa kelempar sama itu. Ini posisi di dapur?
Ini di dapur ya bang, yang sering kejadian ini di dapur gitu. Jadi kalau tadi Mas Apis lihat kayak dia ada kegeret, Iya, tapi tahu-tahu udah kelempar gitu. Itu saya panik di situ bang, karena TV kelempar sama meja makan juga kelempar. Ini kalau kena orang gimana gitu kan, kita makin takut dong bang gitu. Selain main api juga semua dibakar seperti kasur yang tadinya, ini juga melempar barang yang lebih parah dari itu bang gitu. Jadi ini teror-teror pertama ya, sebelum nanti akhirnya masuk di bulan puasa begitu Iya ya? bang, benar. Oke. Nah ini udah masuk bulan kedua nih bang. Di bulan kedua ini kan masuk bulan puasa ya bang ya. Puasa kedua itu ya, saya tuh melihat istri saya itu lagi masak ya bang ya, buat buka puasa. Itu tiba-tiba jatuh lagi bang piringnya itu. Tiba-tiba terlempar lagi piringnya. Langsung teruslah saya nanya sama istri saya, kok itu tiba-tiba jatuh lagi gitu. Istri saya lari ke saya bang, takut dia. Jadi barang-barang itu dibiarin gitu. Jadi nggak nunggu orang gitu, nunggu orang baru dimasak buat buka puasanya gitu. Jatuh yang di dapur lagi? Di dapur lagi. Jatuhnya Ke lantai lagi bang, ke keramik lagi gitu. Masuk ke hari kedua masih bang ya, itu pas buka puasa, itu tiba-tiba di dapur itu ada api bang gitu. Di dalam lemari itu kan ada pakaian, di dapur itu tiba-tiba ada api gitu. Lah kita nggak jadi buka puasa, tengah orang azan buka puasa, kita tiba-tiba matiin api di ke dapur gitu loh bang. Dan di situ juga kita panik, bukan mau buka puasanya karena itu cari air juga kita kan buat madamin api. Karena dalam lemari itu ada kain juga bang yang kebakar gitu. Kita panik. Itu kita melihat semuanya yang ada di situ, istri saya, itu mertua saya juga, termasuk saya itu melihat sendiri gitu bang, ke dapur gitu. Tapi nggak melihat secara detailnya api itu tiba-tiba terbakar gitu bang ya. Kita panik, lalu kita ambillah air untuk menyiram itu semua. Setelah beres kita juga itu buang semuanya, termasuk kain, itu lemari, kita buang ke luar rumah juga bang ya. lemarinya habis tuh kebakar? Iya kebakar, pecah itu bang. Lemarinya sama kainnya itu kan ikut kebakar di dalam. Itu kan Lemarinya pecah? Lemarinya itu padahal tertutup juga lemarinya, kok apinya di dalam kaca gitu. Tiba-tiba di dalam kaca, itu yang buat kita kaget. Kacanya sampai pecah, saking panasnya itu api ya bang ya. Sampai malam itu masih diteror lagi. Sampai malam itu yang kita tidur itu tiba-tiba yang barangnya kita di sebelah kita itu kebakar juga. Padahal itu di dalam lingkungan kita sendiri loh bang gitu. Di awal puasa itu benar-benar kita itu dibuatnya takut gitu. Padahal di bulan puasa itu ceritanya orang itu kan nggak ada hantu ya bang ya. Nggak ada setan. Nggak ada setan. Kok tiba-tiba ini ada api seperti ini? Jadi nggak percaya kayaknya yang nggak ada setan itu loh. Setan dibelenggu lah. Nah, enggak, itu kebakarnya berarti yang di mana? Itu kebakarnya yang di samping kita tidur itu bang. Kayak ada tumpukan kain yang di dalam kamar itu kita pindahin keluar. Semuanya itu yang seperti kain itu pindahin keluar buat kita jaga gitu. Karena di dapur itu udah kebakar kayak gitu bang ya. Jadi kita pindahin dong, berantakan rumah jadinya kan. Yang dalam kamar udah dipindahin keluar gitu. Yang di ruang tamu juga disatuin sama kita tempat tidur. Jadi seperti kita tidur sama sampah gitu bang. Jadi rumahnya kayak berantakan gitu. Sampai malam kita itu nggak bisa tidur. Istri saya juga nggak bisa tidur. Sampailah jam 1 malam itu ngerasa udah nggak ada, dia ngelempar barang lagi. Terus hari berikutnya di jam 1 malam itu bang. Bentar, yang kain dulu. Nah, jadi yang kain itu kebakar, terus? Ya tiba-tiba kebakar gitu bang. Tiba-tiba ada api. Padahal di situ kita cuman 3 orang ya bang. 4 orang sama anak kecil yang anak saya sendiri itu bang, yang masih umur sekarang 9 bulan itu. Oke, jadi kain kebakar, terus akhirnya disiram? Ya disiram juga. Di situ kita udah selesai tuh hari itu ya? Ya udah selesai. Itu di hari keempat ya. Di hari keempat itu bulan puasa itu
makin aneh lagi bang ya, karena kita ngundang teman buat ngawankan kita tidur juga di situ, termasuk ipar saya juga diajak tidur bareng di situ, karena kita merasa udah takut, udah nggak bisa tidur di kamar lagi gitu bang ya. Ngundang lah saya, kayak ipar saya, yuk tidur ke rumah gitu, tidur ke rumah karena takut gitu loh. Tidur ke rumah yuk, apa pula tidur ke rumah takut, ya gitu. Istri saya juga takut gitu kan. Jadi kayak ipar saya ini rumahnya berdampingan sih bang, saya kayak di samping gitu, cuman itu aja. Tidur ke rumah lah, kayak ipar saya sama istrinya tidur di satu tempat yang di depan ruang tamu itu bang. Di saat tidur di situ, ipar saya ini dilempar pakai batu gitu bang. Tiba-tiba dilempar pakai batu. Dia tengah terlelap tidur, tiba-tiba dilempar batu ke perutnya dia. Tiba-tiba dia kaget, lah ini batu dari mana gitu loh. Kok tiba-tiba ada batu kayak gini, gimana gitu ceritanya. Batu dari mana ini? Saya enggak cerita loh bang, sama dia enggak cerita. Enggak, batu dari mana? Siapa yang lempar? Mungkin itu. Mungkin istri kamu di situ mungkin gitu. Istrinya dia ditanya juga bang, istrinya, mana ada main batu? Malam-malam kayak gini mau main batu dari mana? Ini batu untuk tumbuk cabai juga yang dilempar bang. Batu apa ini tadi? Itu untuk kita tumbuk cabai, itu batu lesung itu bang ya, yang kayak genggaman itu. Oh, cobek gitu? Kayak gitu, yang dilemparkan ke perut dia. Gede bang, batu loh. Dia baru terlelap tidur, ya kayak gitu, kaget. Batu itu disimpan lagi bang di dalam lemari itu bang ya. Di malam itu tuh disimpan di dalam lemari yang ada TV di atasnya itu bang ya. Tiba-tiba dilemparkan ke kaca yang ada di atas kita tidur itu bang. Batunya itu padahal di dalam TV lagi disimpan, dilemparkan lagi. Akhirnya kaca yang di dinding ini pecah. Hampir menimpa anak saya yang lagi di ayun itu bang. Batunya itu. Jadi di situ coba lagi. Batunya itu disimpan di luar rumah. Di luar rumah itu kan. Sebentar, tadi batunya berarti kan dari disimpan di laci. Di laci lemari. Terus dilempar lagi, pecah. Ke laci yang satunya. Dilemparnya ke kaca bang, cermin besar itu bang di dinding. Jatuhnya itu hampir kena sama anak saya yang lagi di ayun itu loh bang. Itu bahaya. Itu ada yang lihat nggak yang proses batu dilempar itu? Apa cuma tahu pas cuma pecah? Istri saya aja yang lihat itu bang, yang dari lemparnya itu dari dalam kamar kata dia. Kan dari dalam kamar ini pas posisinya lurus gini bang. Ke dinding ini tiba-tiba kaca yang besar itu kaget semua, teriak semua gitu bang. Di dalam itu kan posisinya kita mau tidur nih malam, kok tiba-tiba dihantam lagi gitu loh. Di situ lagi ada apa nih gitu lah. Ipar saya ini kok gini, mungkin ada orang iseng kali ya, dia kayak gitu. Jadi akhirnya batu itu yang tadi yang dilemparkan udah 2 kali nih bang ya, disimpan ke luar rumah bang. Takutnya gitulah, disimpan di luar rumah. Akhirnya pintu itu dikunci dari depan sampai belakang rumah. Itu pintunya ada 4 bang ya, itu udah dikunci semua rapat bang ya. Di situ juga yang dilemparkan ke, ada bekas kita buka puasa itu kan masih kotor ya bang ya, udah disimpan di dapur. Itu yang dihantamkan ke yang ada di bak itu bang, batunya itu lagi. Kok tiba-tiba kayak gitu, batunya ini padahal udah disimpan di luar rumah, kok tiba-tiba ngehantam yang ada di ini piring yang udah baru kita selesai buka puasa yang tadi ya bang ya. Di meja makan? Enggak, di bawah kita, di lantai itu bang. Kita nggak berani buka puasanya di dapur, karena kita buka puasanya di ruang tengah gitu. Karena sejak kejadian itu kita nggak pernah buka puasa di dapur bang. Jadi ada yang lempar lagi, piringnya pecah lagi dong? Di dalam bak itu kayak mangkuk sama piring itu pecah loh bang, karena ini kan batunya ini berat loh bang. Dilemparkan pus gitu, aduh pecah semua dalam bak itu. Jadi dibuatnya kita itu kayaknya takut gitu loh bang, makin takut dan penasaran gitu. Ini apakah ada orang bermain di balik semua ini gitu? Kok tiba-tiba ini batunya sampai 3 kali, ini kelempar ke sini terus. Yang diganggu ini pas kita lagi mau tidur malam-malam loh bang. Ini posisinya sampai jam 12 malam itu kita masih diteror dari buka puasa yang tadi yang kebakar yang itu bang ya, sampai ngelempar sampai 3 kali ini, pecah kaca, sampai pecah yang pinggan di bawah, sampai dilempar itu ipar saya yang di perutnya juga, itu sudah sampai 3 kali bang. Jadi kita yang awalnya mau tidur jadi
duduk semua, nggak jadi tidur gitu karena merasa ketakutan gitu. Anak saya juga udah yang di ayunan dirangkul, jadi dipegang sama istri saya bang, karena ngerasa itu kan takut lemparannya itu kena ke baby gitu ya. Jadi kayak gitu. Di hari itu pagi bang, di jam 7 pagi itu saya coba patroli sendiri. Karena kejadian ini bukan cuma malam, ini pagi, siang, sore sampai malam itu ada kejadian itu. Jadi kita patroli lah. Sementara itu kita tidak bawa handphone bang, patroli buat memandang itu barangnya dari mana gitu ya. Dan di saat itu juga saya ngecek buat ke dapur bang ya, buat ke dapur yang biasa, yang tadinya itu yang bekas kebakar, yang kemarin kebakar, yang dilempar piring, kita buat ngecek ada apa di dapur ini gitu, buat ngecek gitu. Tiba-tiba ini bang, kita kecium bau bangke gitu bang, seperti bau bangke busuk gitu. Tapi kita nggak ngelihat sesuatu apa di balik semua itu. Saya cobalah selidiki itu, ngajak istri saya juga gitu, sambil gendong anak juga di hari itu juga. Jadi kita jalanlah ke dapur. Setelah kecium bau bangke itu bang, kita pas balik keluar lagi, tiba-tiba di depan TV itu yang udah pecah, yang tadinya bunyi itu pecah, kita keluarlah lagi. Jadi di situ kita ngerasa dipermainkan sama makhluk halus ini gitu kan. Saya ngomong sama istri saya, ini rumahnya kok nggak beres kayak gini sih, hari-hari kayaknya nih nggak berhenti-berhenti. Saya kira masuk bulan puasa habis setan, ternyata sampai bulan puasa ini tetap ganggu loh ini. Ini setan seperti apa gitu. Jadi di situ kita bersihin lah bang, bersihin yang piringnya tadi baru kita pecahkan itu, orang yang pecahkan istri saya tuh coba disapu, dibersihkan lagi gitu bang ya. Tiba-tiba ke dapur lagi ada api bang. Di belakang pintu dapur itu ada api gitu. Yang ada tumpukan kain di karung itu ada api gitu. Apinya itu kita belum sadar itu api dari mana. Tiba-tiba ada api. Apakah ini semuanya mungkin pikiran saya sendiri ya? Mungkin pikiran saya gitu. Terlalu ke mistis gitu bang ya, sampai saya tuh lupa gitu loh buat ngecek PLN apakah semua itu ada kaitannya sama PLN juga ya bang ya. Jadi kita siram kayak gitu ya. Di situ kita mulai bikin video bang ya, videoin patroli sambil kita videoin gitu bang. Sementara di rumah itu nggak ada CCTV bang buat ngebuktiin itu semua gitu. Tiba-tiba ada api, cuman saya videoin pas ada apinya aja itu. Kita bawa itulah penyapu gitulah, bawa penyapu, kita satu-satu bawa penyapu buat takutnya nyerang kita gitu, karena ini kan udah masuk dunia mistis bang ya. Karena makanya bawa sapu lidi. Bawa sapu lidi kayak gitu, kayak istri saya juga pegang, saya juga pegang. Ketika ada api yang kayak itu, kita antisipasi buat pukulin itu sama sapu lidi, karena itu pepatah zaman dulu juga sapu lidi bang ya. Padahal siang-siang tuh bang ya, yang kebakar itu kayak kain yang ditumpuk dalam karung gitu bang ya. Kain yang udah nggak kepake itu sih bang gitu. Jadi nggak masalah lah gitu. Yaudah kita buang aja gitu. Masuk ke malamnya, tepat di jam 7 udah lepas azan itu bang ya. Ngelihat sesuatu gitu loh. Sesuatu kayak bayangan aja gitu bang, tapi kita nggak ngelihat apa itu gitu. Ketika kita pergi ke dapur gitu bang ya, karena di situ kan posisinya bulan puasa bang ya, buka puasa, oke, udah buka puasa tadinya jam 7 malam itu kan kita saat itu kita nggak ada pergi ke masjid bang. Dari puasa pertama, kedua itu sampai ke itu nggak ada pergi ke masjid buat raweh, buat jagain rumah bang gitu. Di saat itu kita ngelihat kayak ada bayangan gitu ya bang ya. Bayangan gimana? Kayak sosok bayangan tiba-tiba hilang gitu bang di dapur itu gitu. Yang katanya itu yang udah pernah dilihat sama ipar saya sebelum itu bang gitu. Saya ngerasa bulan puasa kok digangguin terus gitu. Saya jadi kepikiran gitu bang ya. Saya pergi ke WC,
takut, semuanya pergi ke dapur takut, semuanya minta antar, setiap pergi mau ke toilet aja mau 3 orang yang nganterin bang, saking takutnya itu loh. Karena udah kejadian itu semuanya antisipasi, takut semuanya gitu bang. Lepas itu malam itu berakhir udah nggak ada ya bang ya, kita bisa tidur malam itu, nggak ada yang ganggu. Selain itu cuma penampakan aja sih bang, penampakan kayak bayangan itu aja bang. Cuma yang bisa ngelihat itu kayak yang di awal mula itu, kayak ipar saya yang pernah ngelihat itu aja, dia yang melihat. Selain itu nggak ada yang bisa ngelihat bang. Di rumah itu nggak ada, termasuk istri saya nggak pernah ngelihat apa-apa gitu. Masih di bulan kedua nih bang, siang sama pagi itu nggak ada. Besoknya itu kan nggak ada, dicek juga nggak ada apa-apa lagi, udah aman, dikirain udah aman gitu ya. Jadi kita buat tenang lah gitu ya. Sampai sorenya kita coba lagi buat hati kita tenang sendiri gitu, tidak memikirkan yang lebih-lebih gitu bang. Karena kalau dipikirkan makin jadi gitu bang ya. Jadi kita cobalah buat tenang gitu. Jadi di saat buka puasa pun aman di situ bang. Cuman di malam aja itu yang mulai timbul lagi, itu bukan api bang, cuma ngelempar barang lagi gitu. Karena barang yang di rumah ini, piring dilempar lagi gitu. Padahal satu hari ini udah nggak ada loh gitu, dari pagi sampai sore ini udah nggak ada gitu. Kok tiba-tiba ada lagi malam gitu. Jadi disitulah kita panggil orang yang bisa bang. Yang pertama itu datang dia buat ngecek. Ini kayaknya ada, nanya dia bang, ada masalah apa sih katanya, kok sampai separah ini gitu. Orang yang bisa itu ngomongnya kayak gitu, nggak ada sama tetangga juga nggak ada gitu. Sedangkan istri saya juga kan nggak di rumah terus bang, jadi nggak ada buat ngumpul sama tetangga gitu. Kiriman ini kok kuat benar gitu, sampai bulan puasa gitu kan. Kenapa sampai sebulan lebih ini baru cari tahu gitu bang. Cobalah dia obatin kan, seperti dia ke belakang itu coba ngebuktiin, nggak ada apa-apa sih bang. Nggak ada dia nampakkan diri, meskipun ya kita coba orang itu coba panggil ya, nggak ada buat datang gitu bang. Tapi setelah itu orangnya pulang, pecahnya itu datang lagi bang gitu. Mungkin itu ngamuk ya bang ya gitu, makin ngamuk gitu. Kok setelah kita bawa orang yang bisa, kok tiba-tiba makin parah gitu. Ngelemparnya itu kayak bukan di satu tempat aja bang. Dari ruang tamu tengah sampai dapur sampai depan itu pecah semua. Jadi kita jalan aja itu kayak beling semua, jadi takut gitu bang. Itu makin parah gitu loh. Mulai itu kita antisipasi lagi bang buat jaga-jaga. Di hari pertengahan bulan puasa kita coba datangkan orang yang lebih bisa lagi, yang kata orang itu pernah ngobati ilmu sihir seperti itu ya bang ya. Oh iya. Nah seperti itu. Meskipun itu ya lumayan jauh juga di rumah, kita datangin, barulah datang kayak tetangga sebelah rumah itu datang semuanya itu pengen buktiin, kok tahu, itu cuma dengar cerita aja gitu bang. Karena tetangga sebelah ini nggak ada yang tahu bang gitu. Yang ngalamin cuma kita aja, nggak mau ngasih tahu, takutnya orang nggak percaya gitu. Setelah kita ngundang kedua itu, warga di situ coba datang gitulah, buat ngebuktiin gitu. Terus kayak ngobatin gitu bang ya, ngobatin rumah, ditaburin lah garam itu bang, garam kasar sama yang kacang hijau ya, itu ditaburin dari dalam rumah, kamar rumah semuanya ditaburin semua, sampai keluar rumah itu ditaburin garam itu bang gitu. Coba itu tetangga, kenapa kok ada ramai-ramai seperti ini? Nggak ada apa-apa gitu kan, bilangnya nggak ada apa-apa, cuman manggil orang aja ini buat ngecek rumah gitu. Katanya kemarin-kemarin ada orang mecahin piring kebakaran, benar kah? Enggak gitu, kita bilangnya enggak gitu bang ya. Yang bilang tetangga itu takutnya kita dibilangnya orang nggak waras gitu bang. Sama tetangga enggak, karena kita nggak ada bukti, CCTV juga nggak ada gitu kan. Nah, setelah orang itu ngasih itu semua, nggak ada kebakaran itu, nggak ada sih bang. Untuk satu hari malam itu nggak ada. Nah kan yang pertama itu setelah manggil orang yang dianggap bisa itu kan tetap kejadian. Tetap kejadian.
Nah, ini manggil yang kedua nih. Nah, setelah manggil yang kedua gimana? Setelah manggil yang kedua itu cuma 1 malam aja bang, yang nggak kejadian. Oh, semalam doang. Semalam doang. Besoknya lanjut lagi gitu. Lanjut lagi nih apanya nih yang lanjut? Masih pecahkan barang bang, kayak kan kita lagi jaga nih patroli. Yang di dapur, yang di ruang dapur itu tiba-tiba terbakar gitu, kayak baskom gitu kan, kayak ember-ember, kayak pinggan yang di dalam laci dapur itu aja kebakar gitu bang. Nah gitu. Ini ada videonya yang ini? Ini ada videonya bang. Coba boleh lihat. Ada videonya ini. Ini bang videonya. Dan itu kebakarnya tiba-tiba bang, itu kayak baskom, kayak tempat beras itu, semuanya itu kebakar tiba-tiba itu. Gokil, ember, baskom kebakar. Iya, nah di situ anehnya bang. Itu apinya sempat lihat? Apinya sempat lihat, cuman kita nggak megang handphone bang, karena panik ya gitu ya. Handphone Langsung. kita nggak pegang handphone. Yang kita pegang handphone ini kan saat kita patroli bang gitu ya. Kita nampak apinya semua loh bang, karena kita ikut madamkan itu semua, karena di situ cuma 2 orang ya, saya sama istri saya sendiri gitu. Kok bisa ya ini kebakar gitu? Itu baskom semuanya itu kebakar semua, yang di tempat yang berbeda itu loh bang. Itu sedangkan baskom itu di tepi dinding itu nggak jauh ya bang ya. Yang sedangkan yang pinggan itu di dalam lemari itu bang, bawa rak dapur gitu. Yang kebakarnya itu nampak api dalam itu, dalam kaca itu gitu. Tiba-tiba nampak api gitu, langsung kita padamin. Nah di situ kita makin panik lah bang gitu. Sama istri saya ini makin lemah gitu, karena apa, kita udah 2 kali udah panggil orang yang bisa tapi nggak ada hasilnya gitu, malah makin parah gitu bang. Nah karena masih terus kejadian ya bang ya, kita panggil orang yang ketiga gitu ya buat ngobatin rumah ini. Kayak rumah saya yang udah 1 bulan kejadian seperti yang aneh-aneh ini bang ya. Nah disitulah kita beritahu sama dia kalau ada kejadian aneh, dialah langsung ngobatin. Seperti ya kita nggak tahu apa yang di orang itu baca lah bang ya, seperti Pak Ustadz gitu ya, dialah ngobatin. Nah, sampailah aman seperti kayak itu. Amannya sampai 2 minggu bang dia. 2 minggu nggak ada yang bakar lagi? Sampai lebaran, itu kan mulai aman itu dari seminggu sebelum lebaran sampai seminggu setelah lebaran bang gitu. Karena kita merasa aman, ya kita coba buat lebaran bang ya. Karena kita selama itu kan jaga rumah nggak lebaran, jadi kita lebaran lah gitu keluar. Nah, setelah itu memang udah aman 10 hari gitu loh bang ya, 10 hari lebih itu aman lagi bang gitu. Masuk ke 3 bulan terakhir lepas itu bang, motor saya yang tiba-tiba kebakar itu subuh hari itu muncul pertama kali lagi gitu. Pas hari lepas itu muncul lagi tiba-tiba motor kebakar gitu bang. Itu kejadiannya jam 4 subuh lebih ya bang, hampir azan subuh gitu. Kita mau sholat subuh tiba-tiba ngeliat api gitu loh. Nah itu kita panik dong, cari air semuanya gitu pak, saking paniknya gitu, cari air semuanya gitu buat siram gitu kan. Nah kejadian itu mulai lagi kita timbul, kok nggak ada yang gini, kok nggak ada yang mempan ini gitu loh. Kita cari lagi solusi gimana ini loh gitu loh. Nah ini motor juga ada videonya ya, boleh lihat nggak? Ada videonya bang. Nah ini bang. Waduh, ini posisi jam 4.20 bang gitu. subuh lah ya, mau subuh ya. Iya.
Awal mulai yang tahu siapa motor kebakaran? Istri saya ngelihat api di luar rumah gitu. Ini kan posisinya motor ini di luar rumah bang. Gitu. Kita nggak simpan dalam rumah, di luar rumah, bukan di teras tapi di luar rumah gitu. Istri ini pertama tahu. Nah, itu pertama tahu istri saya teriak gitu. Itu api, gitu. Itu api dari mana? Sekali disamperin motor saya udah kebakar gitu. Sebentar, itu kebakarnya segimana apinya? Pas yang di hari pertama. Ini di hari pertama ini motor yang kebakar itu belum besar benar gitu bang, karena Untung nggak kena bensin. itu posisinya kan bensin di belakang bang ya. Iya. Ini untung yang di depan yang kebakar gitu. Itu apinya juga belum terlalu besar sih bang gitu, masih aman kabel yang di dalam itu gitu. Langsung siram air. Langsung siram air kita gitu. Kok itu pertama kali ngelihat kejadian yang aneh gitu. Aneh, ini motor juga kok ikut kebakar gitu. Kalau orang nyarani PLN ini jauh dari rumah gitu bang, jauh dari rumah, sedangkan ini motor kok bisa yang kebakar ini dari depan motor gitu bang ya. Iya. Itu kejadiannya di luar nalar bagi saya bang gitu. Akhirnya motornya dibenerin. Dibenerin, buatlah narik lagi ojol coba bang ya. Iya. Buat narik itu di hari buat narik ojol itu nggak ada kejadian yang aneh di rumah bang seperti itu ya. Tapi setelah motor itu dibenerin, dibuka semua, dihidupin lagi buat narik, 2 hari setelah itu motornya kebakar lagi, lebih parah lagi bang dari itu. Padahal udah dibenerin, udah dibeliin spakbor depan, kok tiba-tiba dibakar lagi gitu. Ada apa ini gitu loh. Di rumah saya kan nggak ada CCTV bang gitu. Sedangkan kita udah 3 bulan itu kita posisinya nggak kerja gitu ya. Jadi nggak ada buat inisiatif pasang CCTV, meskipun ada orang yang nyariin pasang CCTV gitu. Yang kedua ada videonya juga nih. Ada bang, yang kedua ada videonya lagi nih. Ini lebih parah lagi nih bang. Nih, lebih hancur lagi, udah habis. Wah ini hancur ini. Padahal baru dibenerin juga itu bang. Habis ini. Habis ini motornya udah habis, benar-benar habis bang. Nih kita juga apa ya, cobalah. Ini motor keadaan mati bang ya, keadaan mati. Besoknya kita coba bawa ke bengkel, kabelnya udah hangus semua, kebakar bang gitu. Efek apinya udah besar ya sampai ke atas. Jadi ya udah kabelnya dibuang semua, diputusin. Itu spakbor, tebeng semua udah dibuang semua bang gitu. Dan kita punya inisiatif buat jual gitu, buat jual. Akhirnya dijual. Karena takutnya dibakar lagi, ini mau disimpan di mana gitu. Tapi nariknya gimana ojolnya? Jadi kita nggak narik bang gitu. Oh karena kejadian ini sampai nggak narik ojol lagi? Iya, selama 4 bulan itu kita nggak narik ojol gitu bang, karena posisi saya juga jagain istri juga di rumah yang lagi ketakutan gitu bang. Nah ini nanti kita akan bahas juga mungkin tentang istrinya Bang Apis ya. Tapi sebelum itu katanya pernah ngeliat juga sosok genderuwo tuh gimana? Itu kakak ipar saya yang ngeliat seperti sosok gondruwo gitu bang ya. Ceritanya gimana? Itu pas dia lagi di dapur bang gitu, dia di dapur sendiri gitu ya, posisinya sendiri, ngelihat dia di pintu kamar WC lagi bang ya. Kok seperti ada rambut gitu loh. Sekali dia makin dekat itu dia bilangnya ngelihat sosok gondruwo gitu ya di dapur lagi gitu. Di mananya? Itu di dekat pintu WC juga bang. Disebutin nggak tapi sosoknya gimana? Iya, dia nyebutin seperti ini bang. Itu saya tanya lah, itu ngelihat apa gitu loh. Dia bilang, ini kayak sosok gondruwo loh, bukan seperti yang kemarin saya lihat yang seperti ini. Ya, dia bilang kayak gitu bang. Ini kan jadi takut gitu loh bang, makin takut semuanya gitu, makin takut kita. Tapi nggak dijelasin tingginya gimana? Enggak. Cuma dibilang mirip genderuwo. Mirip gondruwo aja. Katanya sosok menyerupai juga pernah, itu gimana? Iya, menyerupai saya sendiri bang gitu. Saya lagi buat susu ke dapur gitu ya bang ya. Kakak ipar saya tuh ngelihat saya di dalam kamar gitu. Padahal di kamar itu kan udah kosong gitu bang. Udah kosong. Kok ada 2 gitu? Di dapur yang mana yang benar gitu? Yang di dapur apa yang di kamar? Bajunya sama. Saya tanya sama dia loh bang. Seperti apa?
itu seperti kamu, kata dia. Bajunya yang dipakai juga sama gitu. Kok bisa menyerupai saya gitu? Kok aneh gitu loh. Sedangkan posisi saya di dapur, di kamar dia melihat gitu. Udah ketiga kalinya dia melihat seperti itu Bang gitu. Oh jadi ini lagi malam-malam bikin susu di dapur, kakak ipar ngelihat ada saya di kamar. Bang Apis di kamar, Iya. padahal ngelihat juga di dapur. Di dapur lagi buat susu, tapi di kamar ini siapa gitu. Jadi yang di kamar, yang mana yang benar, dia bingung juga Bang. Sempat nanya sama saya tanya, yang mana yang benar gitu. Yang di dapur apa yang di kamar gitu. Dia ini seperti udah apa ya Bang ya, bisa ngelihat sesuatu yang tanpa kita bisa ngelihat gitu Bang. Karena udah ketiga kalinya dia ngelihat benda-benda hantu seperti aneh, seperti nenek-nenek yang tadi itu pertama Bang. Terus ngelihat sosok kayak gondruwo, terus yang menyerupai saya itu gitu. Udah ketiga kalinya dia melihat. Sedangkan kita di rumah itu enggak gitu. Tapi sosok-sosok lain nggak ada yang pernah lihat lagi? Enggak Hanya pernah kakak ipar aja? Enggak pernah, cuma ngelihat ngerasain bau busuk aja gitu. Ngerasain bau bangkai aja gitu Bang dalam rumah itu. Bau bangke? Iya, Di dalam rumah itu. Di dalam rumah itu. Tapi anehnya setelah ngecium bau bangkai itu Bang, pasti ada kejadian yang seperti itu tadi, ngebakar lah gitu Bang. Berarti gini saya pikir, setiap ada bau itu berarti barang ini datang gitu. Jadi kita kalau udah ada tercium bau busuk, kita antisipasi jaga-jaga Bang gitu. Makanya saya standby buat video gitu. pas bau bangke itu memang nggak ada bangke tikus, hewan-hewan lainnya nggak ada? Nggak ada Bang. Atau lagi bakar sampah gitu nggak ada? Nggak ada. Itu yang selalu kecium bangkai itu kan udah lama juga sih Bang gitu. Nah terus kalau yang di orangnya kebakar itu gimana? Itu posisinya lagi cuci piring di dapur Bang. Tiba-tiba bajunya itu nggak timbul api, cuman bekas kebakar langsung gitu Bang. Cuman nggak kena sama kulitnya gitu. Itu ibu mertua saya. Apinya nggak timbul? Nggak timbul, cuman ada bekas bolongan api tiba-tiba. Tiba-tiba aja? Tadinya nggak ada? Nggak ada. Kita cari bau hangus itu apa. Rupa-rupanya bajunya udah bolong gitu loh. Nah ini kan kejadian yang sangat luar biasa ya. Dalam Iya, Bang. arti Bang Apis menganggap ini sebagai sebuah teror yang sangat merugikan gitu. Sangat Jadi, merugikan. nggak bisa beraktivitas gitu kan. Nggak bisa bekerja lagi. Nggak bisa. Karena alat perangnya malah kebakar gitu kan. Iya Bang, dan itu juga semuanya itu kebakar, kayak lemari di depan itu kebakar, kelempar pecah semua Bang gitu. Jadi semua yang ada dalam rumah itu dihancurkan benar-benar gitu. Itu memang ada konflik nggak sebelum kejadian ini? Kalau saya pribadi sih enggak Bang gitu, karena saya kan selalu di luar pulang malam gitu ya. Istri saya juga di rumah terus, nggak pernah pergi tempat orang sebelah gitu ya. Nggak tahu sih, kadang orang juga nggak perlu bertengkar, kadang orang sirik sama kita aja bisa jadi gitu Bang. Seperti itu gitu. Emang di rumah ada buka usaha gitu atau gimana? Enggak sih Bang, kita cuma kerja ojol aja. Itu yang buka usaha itu kakak ipar saya sendiri yang jual ikan sama sayuran itu aja Bang. Itu di rumah? Itu di depan halaman rumah, cuman beda tempat sih, ibaratkan beda dinding gitu. Dia tinggalnya itu beda rumah sama kita gitu. Berarti sebelum kejadian ini memang nggak pernah ada kejadian horor apapun di rumah? Belum pernah sih Bang, belum pernah ada kejadian horor. Selama saya di situ nggak pernah kejadian yang aneh-aneh. Meskipun malam-malam di dapur dimanapun nggak pernah Bang gitu. Baru itulah kejadiannya. Dan nggak ada konflik berarti ya antara Nggak tetangga, kerabat, saudara, bahkan keluarga sendiri biasa-biasa aja? Biasa-biasa aja Bang. Tapi Bang Apis pernah nggak pertama kali ngelihat kebakaran itu ya Bang Apis gitu? Bukan istri atau siapa? Yang kebakaran yang saya sendiri yang lihat pas saya videoin itu Mas. Istri kan lagi di luar, yang di videoin semua itu kan saya Mas. Iya, iya. Jadi yang nampak itu yang pas di videoin saya nampak apinya itu gitu. Kalau istri saya yang nampak ini cuma motor aja Mas gitu. Nah, sama yang ini lagi, yang kemarin yang terakhir itu kan yang sempat viral itu di video itu di keran air ya Bang ya, tiba-tiba timbul api gitu ya kan. Nah itu yang masuk di bulan keempat kemarin itu yang terakhir, yang sebelum motor kebakar itu keran api itu yang tiba-tiba timbul. Yang di dapur itu ya?
Yang di keran air itu bang. Boleh lihat nggak? Ada videonya? Ada bang, bentar bang ya. Iya. Ini di mana? Di kamar mandi itu bang. Oh, ini kamar mandi. Di kamar mandi itu bang. Itu kan di keran air itu bang yang keluar api itu. Sedangkan keran air itu kan udah nggak kepake bang, gitu. Udah nggak pernah dipakai lagi. Kosong itu sampai kerannya ya? Iya sampai habis itu pakaian yang digantung yang di luar itu juga kan bekas kebakar juga tuh bang, yang dimatiin itu bang. Iya. Nah itu banyak banget di situ kain yang udah digantung di situ yang kebakar meleleh di dalam WC itu bang, gitu. Ya yang paling parah itu cuma motor saya aja sama kasur itu. Itu yang di video istri? Istri saya yang di videoin gitu. Nah, saya kan juga baca-baca komentar netizen gitu ya, Bang Apis ya. Sempat ada yang komen kayak, Paling nih buat konten doang sampai bakar sendiri gitu. Nah, tanggapan Bang Apis sama netizen-netizen kayak gitu gimana? Ya saya gimana ya bang ya, karena banyak netizen juga yang bantu ngejawab itu semua bang gitu. Dia jawab, coba lihat di VT dia, masa konten doang sampai bakar kasur, motor, itu coba macam mana buat konten seperti itu gitu. Itu netizen sendiri yang balaskan gitu. Saya sendiri yang komen seperti itu saya nggak seberapa nanggapin sih bang. Mungkin karena dia belum pernah kayak gitu, jadi nggak masuk logika gitu bang. Jadi wajar aja sih bang gitu. Tapi Bang Apis sendiri kenapa akhirnya kejadian-kejadiannya di videoin terus dia upload TikTok? Awal mula saya post di Facebook bang. Awalnya Facebook. Ada yang nyaranin itu coba post di TikTok aja gitu. Mana tahu Ustadz Faizar mau bantu. Dia. Jadi nyari bantuan nih. Iya, karena kita kan udah butuh banget, udah semuanya dilakuin, udah habis semua gitu kan. Mana tahu Ustadz Faizar mau bantu nih gitu. Setelah komen itu bang, saya langsung malamnya post langsung bang gitu. Masih ada komenan itu juga. Karena udah frustasi ya, bingung. Iya. Mau cerita ke siapa lagi? Jadi saya putusin buat di post di TikTok gitu. Dan ternyata di TikTok itu rame banget gitu loh. Iya. Pas di post itu rame banget gitu. Yang paling parah itu cuma motor saya bang gitu. Semuanya itu barang-barang yang dari rumah itu kebakar semua kan. Yang dipecahin lemari, TV semua itu udah banyak banget kerugian saya bang. Selain waktu saya yang udah nggak kerja gitu bang. Udah banyak banget kerugiannya gitu. Bahkan mungkin bisa lebih dari 20 juta gitu lebih. Karena kasur aja sama motor, sama TV, sama meja makan semuanya. Lemari udah dipecahin semua. Jadi barang-barang kita di rumah tinggal yang ada aja bang. Ini di satu sisi saya bisa menangkap rasa frustasi dari Bang Apis ya. Iya bang. Frustasi karena pertama pecah terus kebakar, nggak tahu sebabnya apa gitu. Iya. Iya kan? Ini sebenarnya kenapa nih kok bisa kayak begini gitu. Dan itu terus terjadi bahkan sampai sebelum kesini juga kejadian juga. Iya. Nah ini kan pasti Motor frustasi itu, gitu kan. Iya frustasi bang. Ini gimana harus apa? Ya awal mula saya juga nggak percaya sih bang itu hal mistis seperti itu nggak percaya. Setelah seminggu istri saya itu ngalamin baru saya di situ saya percaya gitu. Iya dan mungkin kan kalau kita dari luar lihat apa ini jangan-jangan korsleting listrik, tapi ternyata ada kejadian-kejadian lain juga setelah diceritakan secara detail ya. Ya kalau yang ada video saya di sini bang, cuman belum saya post ya bang ya. Yang kemarin itu nggak saya post. Yang di dalam kulkas itu kayak ikan yang beku kebakar di dalam kayak di dalam kulkas. Yang kebakar itu bang. Kalau saya post mungkin netizen bilangnya mungkin ada konsleting, tapi ini aneh masih bang gitu. Karena yang apinya itu tiba-tiba meleleh gitu bang, kayak yang apa di dalam kulkas yang kena itu meleleh bang. Ada juga saya videonya juga, di videoin banyak kali videonya bang gitu. Cuma saya nggak post aja gitu. Karena tiap hari saya ronda gitu, setiap kali bikin video gitu. Kalau orang yang bakar menurut Bang Apis gimana? Mungkin ya? Nggak mungkin bang. Kalau orang yang bakar itu mungkin 1 hari, 2 hari itu mungkin bisa ketahuan seminggu ya bang ya. Karena kita jaga. Ini udah 3 bulan sampai masuki 4 bulan juga masih kebakaran bang, seperti motor, seperti semuanya barang dalam rumah itu. Kalau orang nggak mungkin selama itu bang, pasti ketahuan ya bang ya gitu.
Dan itu saya anggap bukan manusia, Bang. Tapi udah sempat ngobrol sama aparat setempat belum? Ini kan merasakan soalnya. Udah sih, Bang. Udah? Udah. Itu warga setempat itu tahu ketika udah masuk 2 bulan, Bang. Sampai Pak RT-nya juga pergi ke rumah gara-gara itu penasaran gitu ya. Dikirim video itu, dia pergi ke rumah gitu. RT sama warga itu pergi ke rumah. Sampai jam 12 malam dia, Bang, di rumah gitu. Nah gitu. Udah coba pindah rumah? Kemarin terakhir itu, Bang, setelah bakar motor itu, Bang ya. Kita coba pindah rumah, Bang ya. Enggak pindah rumah. Kayak ibu mertua saya itu pindah ke tempat kakak. Rumah itu memang dikosongin, Bang ya. Cuma kita pindah di depan rumah, tapi di seberang jalan gitu, Bang, bukan di halaman rumah. Setelah kita dikosongin, kita kita pantau ya, Bang ya, sambil pantau karena dekat ya, Bang ya. Udah kayak ada asap dalam rumah nih gitu. Ipar saya juga pergi sama saya, ada asap, takut dia gitu kan. Masuk ke dalam rumah ngajak saya juga, saya dipanggil ada asap kayaknya gitu. Nah, saya udah standby, Bang, video itu, Bang, udah standby. Rupanya sekali dibuka pintu samping itu, Bang, memang kebakaran yang di samping pintu itu, Bang, yang saya post kemarin itu. Nah, itu yang pas saya kosongin 1 hari itu, memang enggak ditinggalin gitu. Berarti udah nyoba ya? Udah nyoba 1 hari, Bang, kita kosongin. Ternyata kebakar juga, malah lebih bahaya. Kalau misalnya kita tinggal jauh malah enggak dipantau, takutnya habis, Bang. Satu rumah kebakaran. Karena kita sambil lihat ada asap gitu loh. Ya seperti itulah, selama kita 4 bulan ngalami itu kayaknya di luar nalar kita, Bang, gitu. Karena menurut kita itu enggak masuk di logika kan gitu, Bang ya. Terakhir mungkin ya, Bang Apis ya. Harapan dari Bang Apis sendiri setelah mengalami kejadian ini tuh gimana? Harapan saya sendiri, Bang ya, setelah ini udah 5 hari, Bang ya, udah nggak datang lagi nih, Bang ya. 5 hari ini udah nggak ada lagi. Harapan saya tuh pengennya nggak datang lagi, Bang, gitu. Harapan saya tuh udahlah, karena kan udah habis semua, Bang. Apalagi yang mau dibakar, tinggal sofa aja. Semuanya barang rumah udah hancur semua, dihancurin gitu. Apalagi yang mau dibakar gitu. Kalau mau neror orang, tapi orangnya enggak. Ini kayaknya cuman ngambil barang-barang gitu loh. Menurut saya itu harapannya itu udahlah, di situ aja, sampai di situ aja gitu. Itu kan yang terakhir kemarin itu kan ada yang keempat kalinya itu orang yang bisa itu yang sampai sekarang 5 hari ini, Bang. Semoga aja nggak datang lagi. Nah, dia bilangnya itu ini jangka waktunya setahun. Nah, dia bilang kayak gitu, setahun. Nggak tahu lepas dari setahun itu datang lagi apa enggak gitu. Cuman dia ngasih jangka waktu setahun aja gitu, Bang. Berarti harapannya sesimpel, ya nggak simpel juga sih. Tapi harapannya ya semoga kebakarannya nggak ada lagi. Terus juga barang-barang yang pecah nggak ada lagi ya. Tanpa musingin gitu sebenarnya ini kejadiannya kenapa gitu. Yang udah terjadi kemarin gitu ya. Ya. Oke. Itulah barang-barang sudah dipindahin, Bang, kemarin tuh kan. Nah, piring-piring semua di dalam kosong, saya pindahin ke depan itu. Udah dikosongin bener-bener rumah itu, piring-piring karena sering dipecahin, udah dipindahin. Ya udahlah guys, kita doain aja semoga Bang Apis sama keluarganya udah nggak ngalamin kejadian tentang kebakaran, terus juga atau barang-barangnya pecah sendiri lagi di rumahnya gitu. Dan lu jangan komen-komen kayak 20.000 komen gue suruh nginep rumahnya Bang Apis ya, wah. Dan karena kita tentunya berharap semoga ya udah jangan kejadian lagi lah gitu, karena barangnya udah habis semua gitu, udah mau habis lah gitu. Ya udahlah, makanya kita doain. Dan kalau misalnya kalian punya pengetahuan atau usul baiknya Bang Apis kayak gimana, boleh banget komen di bawah. Bang, makasih ya udah datang ke RJL. Itu guys, akhir dari episode ini di mana kita belajar satu hal penting ya dari kejadian viral Bang Apis kemarin, bahwa kita jangan menghakimi terlalu cepat gitu loh. Nah, kita cobalah berempati sedikit, melihat sebenarnya apa sih secara holistik gitu, secara luas apa yang terjadi sama Bang Apis dan keluarganya. Nah, ternyata yang terjadi ini benar-benar di luar dugaan kita ya, bahwa nggak hanya terbakar satu, tapi lebih dari 50 barang. Termasuk juga barang-barangnya yang pecah. Jadi, apa yang dialami oleh Bang Apis dan keluarga? Tapi yang paling penting dari semua ini adalah semoga Bang Apis dan keluarganya itu udah nggak ngalamin kejadian kebakaran dan barangnya pecah serta hancur lagi.
Gue Fajar Aditya, RJL 5 undur diri. Ciao.